Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Minggu 14 Februari tahun 2021. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menghadap hadirat Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Adalah kesempatan yang terbaik ketika kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami dapat menyembah Engkau dan kami juga menyampaikan keluh kesah dan permohonan kami kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Ampuni kami dan layakkan kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar dan renungkan malam ini menguasai hidup kami, sehingga hidup kami ini berpadanan dengan firman Tuhan. Bimbing hamba-Mu Tuhan, supaya dengan benar hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca, dengar dan renungkan bersama pada malam hari ini terambil dari Keluaran pasal 19 ayat 7 sampai ayat 25. Keluaran pasal 19 ayat 7 sampai ayat 25. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, Sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu,
haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabahnya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati, baik binatang, baik manusia. Ia tidak akan dibiarkannya hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian, pasanglah batas sekeliling gunung itu, dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu, dan menyatakan hal itu kepada mereka. Amin. Harta kesayangan Tuhan adalah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara sekalian, seorang pengumpul barang antik berupa jam dinding, batu akik, mobil kuno sangat telaten merawat barang antiknya. Hal ini dilakukannya untuk menghindari jangan sampai barang antik menimbulkan karat dan keasliannya memudar. Sehingga secara rutin sang pengumpul ini merawat dan rela mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menjaga dan mempertahankan keaslian atau kemurnian dari barang antik itu. Tentu sudah pasti kita tahu alasannya mengapa ia melakukan hal itu. Karena baginya barang antik itu adalah harta yang paling berharga. Keluaran pasal 19 ayat 7-25 yang kita baca pada malam hari ini
Allah menyatakan perintahnya kepada Musa untuk mengingatkan bangsa kesayangannya supaya mereka menjaga kekudusan hidup mereka. Salah satu bukti ditunjukkan bagaimana bangsa itu siap untuk melaksanakan segala perintah yang disampaikan Allah kepada mereka, serta bagaimana mereka mempunyai kesiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan menemui mereka di atas gunung Sinai. Dalam pembacaan firman Tuhan tadi, Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya bangsa itu tidak melewati batas yang telah ditentukan. Itu bukan hanya sebatas sebuah aturan atau pembatasan sebuah ruang atau wilayah, tapi lebih daripada itu, bagaimana bangsa itu tetap menjaga kekudusan mereka dan menghormati kekudusan Tuhan dalam hidupnya. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa harus menjadi perhatian bagi seluruh bangsa Israel untuk taat supaya mereka tidak mendatangkan hukuman pada dirinya sendiri. Saudara-saudara bisa belajar dari setiap persoalan, dari setiap kejadian yang terjadi dalam hidup saudara, berapa yang terjadi karena ketaatan dan berapa juga yang terjadi karena ketidaktaatan. Tuhan selalu mengingatkan Musa, dan peringatan itu diteruskan kepada umat Tuhan, dalam hal ini Israel, supaya mereka selalu menjaga kekudusan hidup mereka sampai Tuhan menemui mereka. Musa dan Harun termasuk orang yang beruntung bisa bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudara, dari perlakuan seperti itu, kita diberi pengertian bahwa kita ini adalah harta kesayangan Tuhan yang paling berharga. Itulah sebabnya Tuhan selalu berupaya menjaga kekudusan hidup kita ini dalam berbagai firman yang disampaikan kepada kita. Semuanya itu adalah supaya kita tetap murni di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau kita menjalani hidup kita ini dengan kesia-siaan, sehingga Dia meminta kita supaya kita sungguh-sungguh menjaga kehidupan kita dengan baik, senantiasa membersihkan sikap dan perbuatan kita dari perkara-perkara yang jahat, supaya dalam perjumpaan kita dengan Tuhan selalu ada kekusukan dan sukacita. Saudara-saudara, dalam tulisan Petrus, 1 Petrus pasal 1 ayat 16, firman Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan malam hari ini. Kami sungguh bersyukur bahwa hidup kami adalah hidup yang sangat berharga bagi Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika dalam hidup kami mengabaikan dan melalaikan sikap kami menjaga kekudusan diri kami
dan bahkan menghormati kekudusan-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan yang kami renungkan malam hari ini memberikan kami pengertian bahwa kami ini adalah milik kesayangan Tuhan. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kami. Dan kami mohon pengampunan jika kami mengabaikan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami ini. Ketika kami hidup dan tidak menjaga kekudusan kehidupan ini. Terima kasih untuk berkat pengasihan-Mu dalam hidup kami, dalam keluarga. Terima kasih untuk keluarga yang terberkati saat ini. Oleh karena itu Tuhan, sekiranya ada di antara kami, baik suami, istri, anak atau cucu yang hidup dalam dosa, biarlah pertobatan terjadi dan kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Jadilah keluarga kami keluarga yang bahagia, keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih untuk kecukupan, terima kasih untuk kehidupan yang layak, dan terima kasih untuk berkat Tuhan yang tetap mengalir bagi kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu. Berdoa bersama warga jemaat yang sekarang ini sedang dalam pergumulan, tidak mendapatkan pekerjaan yang tetap, ekonomi mereka kurang baik, mereka sedang sakit, dirawat di rumah dan dirawat di rumah sakit. Mereka yang sedang berduka cita karena kehilangan orang-orang terkasih mereka. Mereka yang sedang mengalami tekanan dan penganiayaan, tekanan psikologis. Kami berdoa mereka dikuatkan. Bagi mereka yang sekarang ini sedang kesulitan dalam menata usaha, demikian juga pendidikan, kami mohon pengasihan-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kota yang kami diami ini, kita tetap menjadi bangsa dan kota yang sejahtera. Bahkan pemerintah kami doakan untuk tetap menjadi alat di tangan Tuhan dalam rangka mendatangkan kesejahteraan bagi semua. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan di Jemaat Elim Balikpapan, para majelis gereja, pengurus UEG, bahkan unit dan tim kerja yang ada dalam jemaat, bekerja layaknya sebagaimana satu tubuh untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, lindungi kami, peliharakan kami jika kami istirahat malam hari ini. Jauhlah kami dari berbagai malapetaka, roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan, inilah doa kami. Kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita malam hari ini melalui program Rehat, Renungan Harian Toraja dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.